Naomi. Nggak apa-apa. Oke, Kak Naomi, saya konfirmasi dulu. Salam kenal, Kak. Salam kenal juga. Kak Naomi ini muslimah atau bagaimana? Muslimah 11 tahun yang lalu, Kak. 11 tahun yang lalu menjadi muslimah. Iya, Berarti lahir sebagai muslim. betul. Tapi namanya Naomi. Nama baptis, Sebentar, nama sebentar. baptis, Kak. Orang tua muslim, Muslim. tapi namanya Naomi. Namanya Sri Mariani. Terus Oh, oke, 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 dibaptis oke. jadi Berarti ganti nama, begitu ya. ya dapat nama baptis. Oh, dapat nama baptis. Oke, baiklah, baiklah. Boleh, boleh. Gimana? Apa nih yang Kak Naomi mau ceritakan begitu? Iya. Jadi memang mengikuti Kak Edis ini karena suami juga suka ya gitu. Jadi Mm-mm. buat teman-teman yang dari Muslim dipilih oleh Tuhan, cari kakak rohani, cari gereja terdekat, mau dimuridkan. Iya. Tapi Gitu, gini, itu yang yang di bisa bawah sudah Bapak. pada ribut nih. Mana ini ngaku-ngaku saja ini coba. Coba kalau memang mantan muslimah, coba yakinkan kami. Karena muslim itu maunya dengar bacaan Quran. Mana coba bacaan Qurannya biar kami dengar. Entah bacaan sholat Al-Fatihah. kah, apa doa tahiyat kah, apa terserah lah. Doa makan kah atau apa terserah. Coba, Al-Fatihah kali ya. boleh Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Aduh aku deg-degan. Hmm. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sah, sah, sah. Mantan muslimah dia, betulan. Wah, luar biasa ya Kak Naomi ya. Tiap hari di sini Kak Naomi, tiap hari Iya, sudah mulai bermunculan orang-orang yang bersuara ini. Orang-orang yang iya. punya pengalaman seperti Kak Naomi bercerita keluarnya dia dari agama Islam. Waduh ini. Ini Juma dan pengikutnya nangis-nangis ini lihat di bawah. Coba Kak Naomi cerita dong, gimana itu ceritanya kok meninggalkan agama Islam? Eh, nggak bercita-cita sih Kak, nggak bercita-cita mau jadi pengikut Kristus, nggak bercita-cita kepingin jadi orang Kristen tuh nggak, karena Mm-mm. memang keluarga Betawi asli, Uh, anak Pak Ustadz, waduh, waduh, uh, waduh. ya jadi memang saya justru saat pergi umroh, Sempat umroh juga ya? ya justru Lalu? saya mendengar secara audible, saya sempat coba DM Kak Edis ya, foto-foto saya waktu umroh, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa gitu. Jadi Oh, saya di takut akun saya yang saya satunya. dibilang Jadi bohong. kalau akun ini memang tidak bisa nerima foto, tapi di akun saya satunya. Akun saya satunya itu akun yang saya follow di profil ini. Saya Sudah hanya Kak, mengikuti satu sudah orang, nah itu bisa kalau ke sudah situ. sudah saya kirim juga ke akun kakak, tapi nggak bisa juga. Jadi kayak tanda silang gitu. Kalau akun yang ini nggak bisa, tapi kalau akun satunya yang saya follow di sini bisa. Sudah kan sempet DM Oh, berarti kakak belum Kak saya Edis buka. kan? Nanti saya buka ya. Iya, Jarang saya buka ada memang di yang itu. situ waktu saya pergi umroh sih. Mm-mm. Tuh. Jadi pesan buat kayak dia semangat terus buat teman-teman yang masih takut, yang masih mencari-cari tentang siapa Tuhan Yesus, boleh cari kakak rohani terdekat. Jangan sendirian, kalian gak sendirian, kalian harus berkomunitas dan jangan Betul. takut. Ya, Karena ini setiap tugas-tugas. setiap orang berhak mempunyai dan memilih agamanya. Ya, ini tugas-tugas bapak-bapak gembala maupun istrinya ya. Karena biasanya kalau ada bapak gembala, berarti suaminya itu otomatis ibu gembala begitu. Ya, Jadi kalau perempuan-perempuan boleh konsultasi sama ibu gembalanya ya, betul. sebagai orang tua di gereja itu ya untuk berkonsultasi dan ya menanyakan segala sesuatunya kepada dia tentang masalah mau jadi Kristen begitu. Ya, Seperti itu. Jadi sempat umroh, umroh Kak. kemudian akhirnya meninggalkan agama Islam. Iya, 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 Ya. iya.
Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kak Naomi? Semangat terus buat teman-teman yang masih takut, jangan takut. Itu aja, Kak. Oke. Hanya itu Kak Terima Naomi kasih, ya. Kak. Berkati ya. Amin. Oke, terima kasih Kak Naomi. Saya turunkan ya. Oke. Saya turunkan. Ya. Amelia Detan, nyalakan kamera Anda. Halo? Nah, ini muslimah. Ya, selamat malam Kak Amelia Detan. Muslimah ya Kak ya. Iya, saya beragama Muslim, tetapi ingin login ke Kristen. Puji Tuhan. Kenapa Kak Amelia pengen login ke Kristen Kak? Karena di tahun, tapi saya sedikit cerita ya Kak. Boleh, silakan Kak, silakan. Karena di tahun 2017 saya sempat bergaul dengan agama Kristen, teman punya teman beragama Kristen. Sampai bisa dibilang dulu saya agama Islam fanatik ya. Sampai kalau diajak ke rumah teman itu, kamu jangan kasih saya makan babi atau apa kayak gitu. Terus kebetulan waktu itu saya ada diajak ibadah dia kan, karena sering di rumahnya ada kayak ibadah keluarga kayak gitu. Nah lepas itu, nah abis itu, aduh, saya sudah dipanggil sama bos sih Kak. Oh boleh, nanti lanjut lagi boleh. Mau Oke, ada ya, kerjaan nanti. dulu? Iya, 5 menit aja sih sebetulnya. Boleh, nggak apa-apa. Mau nanti datang lagi, mau kesini lagi, boleh. Atau mau rehat dulu, nggak apa, nanggepin bos dulu, silakan. Udah selesai? Oke. Udah. Oke. Gimana? Banyak lagi yang Jadi DM lagi. Murtad kamu ya? banyak. Sudah berapa orang yang inbox? Banyak kali. Sudah saya bilang, siap-siap kena serangan netizen. Cuman saya nggak terlalu banyak tanggapin. Saya ambil yang positif aja sih. Iya. Jadi kenapa nih banyak yang tanya juga kan di DM, kenapa saya bisa murtad dari Islam ke agama Kristen. Kalau pembaptisan belum, karena memang saya masih mau lebih mendalami, mempelajari kitab Alkitab itu, agama Kristen itu. Jadi ceritanya kayak gini Bang Edis. Silakan Kak Amelia. Di tahun 2017 sempat punya teman orang Kristen juga. Jadi gimana ya? Kayak fanatik lah aku Islamnya. Nah, ada suatu kecelakaan yang dibilang saya punya teman itu Tuhan saya itu juru selamat kayak gitu. Nah, Tuhan juru selamat maksudnya gimana gitu? Masih bertanya-tanya. Setelah saya setiap main ke rumah dia itu ikut ibadah keluarga, jadi coba deh masuk gereja kayak gitu. Kok pas pertama kali menginjakkan ke gereja itu di tahun 2017 pas Natal. Pas Natal kok rasanya kayak gini, kayak tenang, lebih tenang. Nah, aku bilang sama temen aku itu kan, kayaknya saya nyaman deh di agama kamu. Tapi saya masih, pertanyaan saya kayak gini, Tuhan Yesus juru selamat kayak gitu. Siap itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian saya kecelakaan mobil, naik angkot. Intinya saya udah nggak sadar lah. Saya masih ada buktinya, ini bekas lukanya ya. 16 jahitan. Di situ saya sudah tidak sadar, tapi yang pertama kali kecelakaan itu saya masih sadar ya. Pas mau turun dari angkot, saya bilang kayak gini,
langsung menyebut Tuhan Yesus, jika memang Tuhan itu juru selamat, tolong yakinkan saya. Nah, dari situ kayaknya saya maksa turun dari angkot, entah ada motor lain yang jatuh atau enggak, intinya saya menyeberang, jalan itu enggak ada satupun motor atau mobil itu menyenggol. Sampai depan pabrik itu langsung dibawa ke dalam klinik pabrik, itu saya sudah tidak sadarkan diri. Kata Bapak, saya koma selama 1 minggu. Koma 1 minggu, lepas dari koma, saya sadar, itu saya tidur, posisi tidur itu. Tapi kayak mimpi, tapi kayak nyata juga gitu. Ada sosok seperti Tuhan Yesus yang datang. Nah, dari situ saya berpikir, saya koma loh. Mungkin saya, inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus juru selamat itu. Mungkin Tuhan datang lagi sama saya, mungkin kayak menagih janji saya, ucapan saya. Kalau emang saya bisa menyelamatkan kamu, mungkin ya saya mau ikut jadi dia, anaknya. Dari situ. Nah, dan keluarga, cuman saya pertama berani pakai kalung salib. Setiap hari Minggu ibadah diem-diem. Nah, terus tetangga biasalah. Tetangga, ih sayang banget sih, cantik-cantik murtad gini, pakai kalung salib gini-gini. Terus ada yang ngejawabin kayak gini, udah biarin, urusan dia kok. Orang Islam masuk Kristen itu apa? Itu nggak dapat surga katanya. Tetapi kalau orang Kristen yang masuk kita itu dapat surga katanya. Nah, saya bilang kayak gini, percuma saya agama Islam, tapi saya tidak tahu mempelajarinya. Nah, saya bisa baca Quran, tapi saya tidak tahu artinya. Saya bilang, tidak melakukan sholat 5 waktu, sama aja itu Islam KTP. Saya bilang kayak gitu kan. Udahlah, intinya banyak yang serang-serangan kayak gitu dari tetangga juga. Cuman keluarga belum tahu waktu itu. Waktu itu keluarga belum tahu. Nah, di saat tahun 2020, saya sempat menikah. Cuman saya kena KDRT, saya pergi ke Arab Saudi, merantau. Sudah 5 tahun belum pulang sampai sekarang. Nah, saya beranikan diri sama orang tua, saya ingin masuk agama Kristen. Sampai dari sini saya pesan Lazada itu, Kak, maaf ya. Saya pesan kayu salib itu. Saya bilang sama Mama, "Ma, tolong pasang di kamar saya," saya bilang. Ya udah Mama pasang, tapi jangan di ruang tamu. Mama bilang kayak gitu. Puji Tuhan, yang awalnya orang tua marah, tapi ya mungkin kau kalau apa itu keyakinanmu gitu. Agama Islam, agama keturunan, mungkin kalau keyakinan ya udah jalanin gitu. Dari situlah. Cuman saya mau tanya, minta pendapatnya sama Kakak, solusi juga. Gimana sih menghadapi, mungkin saya kan udah lama di sini, udah 5 tahun belum pulang ke Indonesia. Dan juga kayaknya saya itu kayak berdosa banget gitu. Kan saya kan di Arab. Ini bos saya Muslim. Kadang kalau udah azan, itu Amel sholat dulu. Nah, saya itu masuk kamar tapi saya tidak sholat. Itu gimana sih? Saya kadang nangis sendiri, sumpah. Saya nangis sendiri, Kak. Karena saya berdosa nggak sih kayak gini gitu. Baik. Ini saya mohon maaf dulu nih. Bukannya di Arab itu kalau murtad itu malah ada hukuman mati? Mereka tidak tahu, Kak, karena KTP saya masih Muslim. Tapi kalau Anda berbicara di sini, pakai hijab. Kalau Anda berbicara di sini, nanti mereka tidak tahu. Tidak bakal tahu ya? Tidak tahu. Tidak. Tidak tahu. Tetapi kalau orang kantor tahu. Tapi memang ada undang-undangnya seperti itu ya? Kayaknya Kristen Islam juga di sini harus diwajibkan pakai hijab sih memang. Bukan, maksud saya undang-undang di sana mengatakan bahwa barang siapa yang keluar dari agama Islam itu dihukum mati.
Kalau itu saya kurang dengar. Oke. Baik, saya akan mengutipkan satu ayat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 18 mengenai perkara yang Kak Amelia utarakan ya. Saya jawab. Karena ada pertanyaan jadi kita jawab ya. 2 Raja-Raja yang kelima ayat 18. Sabar ya. Ini mengenai bagaimana Naaman ya, seorang pegawai penting ya. Naaman ini dia disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian dia masih ya, ini saya kasih tunjuk. Kita baca dari ayat yang ke 13-nya ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara," atau saya bacakan yang dari awal saja ya. Gini. Jadi saya singkat cerita, Naaman ini dia kena penyakit kusta, kemudian dia datang kepada Elisa. Naaman ini seorang kafir ya, seorang penyembah berhala, dia datang kepada Elisa. Dikatakan begini, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu ia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau akan menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara-perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sehingga dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak." Saya bacakan ayat 18-nya ya. 17-nya lagi. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah selain kepada Tuhan." Nih, ini perkara yang Anda hadapi nih. "Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus sujud menyembah di dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini." Begitu. Ya, jadi ada perkara yang bisa saya katakan mirip 11-12 dengan yang Kak Amelia alami. Begitu. Walaupun sudah ganti Tuhan, tapi tetap ya mau gimana karena keadaannya begitu, seperti itu. Itu terjadi juga kepada Naaman. Seperti itu. Dia ikut sujud menyembah kepada Rimon, dewa orang bangsanya, seperti itu. Tetapi dia meminta ampun kepada Tuhan, seperti itu. Pura-pura sujud, itu ada orang komen gitu. Yang penting itu Iya, hati. makanya kadang saya Kak, kan sholat, kadang di belakang itu kan ada bos juga sholat ya, bos perempuan. Jadi
saya melakukan gerakannya seperti seorang muslim, tapi saya tidak baca. Kayaknya saya takut, saya mainkan Tuhan nggak sih kayak gini. Aku cerita itu ke mau Iya. nangis betul. Iya. Saya ngerti Kayaknya kok. Keadaan kan yang membuat itu terpaksa. Artinya gini, Tuhan melihat hati ya, kok. Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan badan seperti itu. Karena di dunia ini banyak orang pura-pura sujud, tapi hatinya enggak. Banyak orang pura-pura sungkem. Banyak orang pura-pura senyum. Makanya di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan wajah, gerakan-gerakan badan. Tapi Tuhan melihat hati. Seperti itu. Intinya kalau hati Anda sudah milik Tuhan, walaupun Anda bagaimanapun tetap hati. Seperti itu yang diinikan, yang dipandang oleh Tuhan. Ya semogalah perkara-perkara seperti ini cepat teratasi. Mudah-mudahan Anda mendapat pekerjaan yang lebih baik ya. Dengan cerita seperti ini mungkin ada juga orang-orang yang ini. Tapi ya hati-hati juga begitu ya, hati-hati juga. ya cuman kadang kalau keluarga kayak gini kan Kak, itu si Amel udah masuk Kristen kayak gini, jangan ditemenin, jangan mau kalau dia pulang ke Indonesia, kalau ada acara keluarga jangan mau makan bekas dia atau makan satu piring sama dia. Giliran ada Duit, maunya duit, ya mau dia. Nah itu. Amel ada saldo nggak? Ya itu Pinjam memang. dulu sih bulan depan. Saya jawabin kayak gini, jangan, saya agama saya udah mau Kristen. Uang saya itu kan nggak bisa dimakan sama kalian. Kayak gitu Kalau saya duit jawabin, Kak. halal, kalau duit halal. Iya makanya kayak gitu Kak. Ya itulah ya. Tapi ya nggak apa-apa Mel. Artinya mungkin karena di Arab ya mungkin jarang ya ada komunitas. Tapi orang Kristen ada ya. Karena saya kurang tahu sih Kak. Mungkin Iya. ada. Kayaknya dilarang, di Karena ban kalau nggak salah gereja juga Bible di sana. ada. Gereja Iya. juga ada sebetulnya. Iya. Tapi kan biasanya orang yang sudah dari Kristen dari sononya ya yang boleh ya. Iya. Iya. Kalau yang Islam ke Kristen kurang tahu. Iya. Kayak contohnya kalau kan di sini ibadah hari Jumat bukan hari Minggu. Nah, terus kadang kalau orang kantor tahu, Kak, sebetulnya sebelum saya mau berangkat ke sini, saya mau ada pembaptisan, saya mau pindah agama. Udah nggak apa-apa berangkat aja. Terus kalau saya mau ibadah gimana? Paling kalau mau ibadah, saya telepon orang kantor, Quran ada urusan apa, isi apa, kayak gitu, langsung dianterin. Kalau orang kantor tahu. Tapi kayak contohnya, saya langsung bilang sama majikan, saya mau ibadah gini, kayaknya nggak bisa. Tapi itu berlakunya sama warga negara Arab Saudi aja kan. Kalau misalnya warga negara Indonesia murtad ke Kristen kan mereka memang bisa nganuin kan hukumnya kan bukan warga negara Arab. Kayaknya nggak bisa deh. Tetap nggak bisa ya. Iya. Ya sembunyi-sembunyilah, nggak usah cerita-cerita. Tapi dengan bercerita di sini nanti Anda nggak ketakutan ini, nanti nggak takut ada orang tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malahan gimana ya? Siapa tahu kan, mungkin Kak Edis juga terkenal atau gimana. Keluarga saya lihat, ya Ya udah pasti nggak akhirnya apa-apa. melihat. Gitu. Nggak apa-apa. Nggak masalah, ya baiklah. Nggak apa-apa. Apapun Mudah-mudahan itu. Tuhan berikan yang terbaik lah ya. Artinya Amin. masih banyak gitu. Ada komunitas-komunitas Kristen yang baik-baik tuh Sampai banyak sekali. sampai Jadi, saya punya adik perempuan juga Kak. mm-mm. Itu Kak, kayaknya aku mau masuk Kristen deh, kayak gitu. Iya banyak ya. Cuman Iya. kan aku bilang, kamu sekarang punya suami, kayaknya nggak bisa. Gimana sama suami kamu? Karena terbawa-bawa kalau teleponan atau gimana, saya ingat apa putar musiknya itu lagu rohani di kamar. Kayaknya kamu ngedengerin lagu yang kayak gini,
Ku nyanyi haleluya, kayak gitu dia sering Ya. banget ngedengerin, kayaknya lebih tenang pikirannya katanya. Ada masalah apapun kalau dia berantem sama tetap apa musik itulah yang didengar katanya. Cuman Ya saya nggak mau pelan-pelan lah. mengajak dia karena ya Kak, berarti kamu masuk Kristen itu berarti karena saya dong, bukan karena hati kamu sendiri gitu. Kayak gitu Kak. Ya begitulah ya memang Gitu. ya. Tapi makasih banget Kak Edis, Sama-sama. udah dinaikkan. Sama-sama Kak Amelia, sama-sama. Ini kalau masih ada nih mungkin orang-orang baru muslim-muslim yang baru-baru datang ini masih ini pura-pura Islam, pura-pura ini. Coba nih kita mau dengar satu kali lagi nih selain surat Yasin, tadi kan surat Yasin, coba surat yang lain. Bacakan surat yang lain apa? Surat yang lain ya. Cuman sebagian aja ya. Boleh. Alif Lam Mim lah ya. Silakan. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Udah Pak, takut. Oke, udah tahu. Udah, itu cuman mengkonfirmasi saja nih sama orang-orang muslim yang baru datang. Dan cuman kan mereka tadi nggak lihat gitu. Udah baca surat Yasin sudah gitu kan. Al-Baqarah sudah ya. Ya, Jadi dia ini sampai betul-betul tadi gitu. di DM saya bilang kalau di dalam TikTok ini bisa setil KTP, saya setil KTP. Nggak boleh. Nanti kena ban. Karena nggak bisa. Jangan kasih KTP, jangan. Nanti mereka bisa nge-track dari imigrasi lah apa. Mereka ini nggak usah, jangan. Jangan ada sampai ada data-data yang ini. Ternyata saya ini teman lama saya, teman-teman. Ya. Kemana aja, Allah, lama tidak kelihatan. Ada. Sebentar, ya, dulu pakai nama apa sih? Saya lupa loh. Syarif, Bang. Syarif. Aduh, Syarif. Teman-teman saya kasih info ya. Ini Bang Syarif ini, AA Syarif ini nemenin saya ketika channel saya waktu itu yang nonton masih ya 200 orang. Ya 400 orang. Betul nggak? Betul, Bang. Iya. Dulu Bang Syarif ini, saya masih ingat itu dulu waktu baru ngelahirin anak. Gimana kabar anaknya? Baik-baik? Udah besar sekarang? Alhamdulillah. Baik, Bang. Sudah besar ya. Dulu sempat ke gereja? Sempet, Bang. Iya, tapi dipersekusi ya. Kamu di mana kamu? Alamat kamu. Betul tidak? Iya betul tidak? Bang. Iya bentar Bang. Iya betul. Iya, jadi teman-teman dari penonton kita yang masih 200-300 orang sampai sekarang 20.000 orang, 30.000 orang, itu selalu saja kejadiannya sama. Ketika ada orang muslim mau memperdalam agama Kristen, masuk gereja, langsung kena ancem, kena bully, kena persekusi, didatangin rumahnya, di inbox segala macam. Akhirnya balik lagi ke Islam. Gimana ceritanya dulu, Bang Irsyad? Sempat ke gereja, sempat pengen ini, kok balik lagi ke Islam, gimana ceritanya? Jadi kan kejadiannya, aku kan ke Jakarta Bang, adalah teman gitu kan ketemu. Ya setelah itu ya emang aku diajak ke gereja. Ya setelah itu aku pulang kan, hari Sabtu berangkat, hari Minggu malam itu aku pulang Bang. Setelah itu ya tiba-tiba aku kan di hari Seninnya itu Bang, malamnya aku lab. Aku keliling koma lah gitu kan, ada teman-teman dari seiman Bang Edis lah gitu. Aku di situ ya cerita-cerita gitu. Tidak sengaja di luar beranda itu ada yang ngerekam Bang.
Ada yang rekam, ya tiba-tiba di situ aku lab, Bang. Aku lab, ya terjadilah keributan di situ, Bang. Nah, seperti itu. Sampai Ya, setelah ngancem-ngancem itu, segala ya, di mana rumah gitu, betul ya? ya kalau itu betul, Bang. Nah, itulah. Tuh, teman-teman. Ya, Akhirnya jadi pindah lagi ke Islam. sebenarnya belum dibaptis, Bang. Belum Kejadian belum. dibaptis. Karena kan temanku itu kan bilang kalau Bang Sarip siap, adalah tim gitu kan dari aku gitu, kata-kata temen akunya itu yang siap bantu Bang Sarip gitu kan. Ibarat dalam pembimbingan ataupun dalam pembelajaran Alkitab itu sendiri gitu kan. Dan aku bilang berat, kataku beratnya kan keluarga, Bang. Itu kalau dari keluarga kandung sih apa ya, Bang, nggak terlalu lah, cuma kan dari yang berat itu dari istri, Bang. Dari istri. Jadi intinya sampai sekarang belum jadi masuk Kristen ya? Belum, Bang, secara baptis belum. Belum jadi. Ya, silakan. Anda mau membahas apa ini? Ya kalau soal membahas sih, Bang, aku gimana ya? Karena di Al-Quran sendiri pun dengan teman-teman Kristen yang lain seringlah aku diskusi, Bang ya. Di antaranya mungkin dengan Bang CV gitu kan. Christian Prin itu kan. Terus sama Raja Debat, Bang Hale dan yang lain-lainnya gitu kan. Dan emang kalau Islam yang jujur sesuai teks Al-Quran dan terjemahan dan tidak ada penambahan narasi yang bebas, ya gimana, Bang? Sesuai fakta aja gitu. Mau hadis ataupun mau Al-Quran ya sesuai fakta yang ada aja. Contoh yang misalnya gadis-gadis yang berpayudara montok itu ya. Ya itu kan udah faktanya, Bang, seperti itu terjemahannya. Itu ibarat gak benar ya, emang tertulisnya seperti itu, mau dibagaimanakan lagi gitu kan. Itu sih, Bang, dari aku. Ya kalau soal iman sih aku privasi, Bang, aku gak bisa juga bicara di sini, takut ada yang inilah gitu kan. Artinya yang saya katakan benar kan, iman Anda tidak sama lagi. Dulu sebelum tahu debat-debat, dulu sebelum tahu channel Edis TV dan kawan-kawan, memikirkan Islam yang sedemikian rupa, tapi sekarang udah berubah pandangan Anda terhadap agama Islam ya? Iya, ibarat udah apa ya? Ya mungkin sedikit agak memudar lah, Bang. Itu aja sih. Itu teman-teman biar Anda tahu. Jadi saya bukan omong kosong, teman-teman. Walaupun bahasa saya itu sarkas, tapi benar gitu. Sekali Anda nonton Edis TV, Anda marah-marah. 2 kali Anda mulai cari tahu. 3 kali udah mulai manggut-manggut. 4 kali udah nggak percaya lagi atau udah pudar keyakinan Anda terhadap agama Islam. Coba Bang Irsyad, ini banyak meragukan Anda ini. Tes katanya. Ya, coba bacakan surat-surat dalam Al-Quran. Ini asli Muslim Tulen. Saya saksi bahwa dia Muslim Tulen. Silakan. Oke, aku baca surat Yasin lah kayak yang tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Udah, Bang. Ya. Jadi setelah nonton debat-debat, setelah nonton Edis TV, nonton pendebat-pendebat yang lain, iman Anda terhadap Islam tentu sudah memudar, betul? Ya, Bang, ibarat gimana ya, aku aja yang kebiasaan dulu yang mungkin sering ziarah kubur, ziarah para aulia, aku udah enggak, Bang, sekarang. Itu kan yang makam-makam keramat itu, Bang. Iya.
Iya, Udah enggak begitulah. sekarang Bang. Ya nggak Tapi tahu Bang. yang menyebabkan Anda tidak masuk Kristen nih apa juga? Ini yang buat penasaran. Anda sudah memudar terhadap Islam tapi kok nggak jadi Kristen? Ini bagaimana ini ceritanya? Silakan. Yaitu istri Bang. Aku beratnya istri anak-anak Bang. Karena anak-anak masih apa ya? Jadi kadang aku melihat anak-anak, entar nasib anak-anak gimana gitu Bang. Kalau masuk Kristen diceraikan sama istri gitu ya? Ya itu udah pasti Bang, aku ditinggalkan pasti. Iya, itulah ya. Memang dilema teman-teman. Saya benernya saya punya ide kalau begitu. Tapi nanti istri ngeliat gimana. Idenya begini, ini buat semua aja ya, bukan kepada Bang Syarif ya. Biar teman-teman gak pusing-pusing. Yang Islam KTP-nya aja. Orangnya jangan Islam lagi, KTP-nya ini loh. Ini Islam nih, tunjukin aja KTP-nya. Nah, kalau KTP ditunjukin mereka nggak bisa bantah. Aduh. Iya Bang, karena gimana ya kan, berat dengan profesi juga Bang, tuh mungkin. Iya. Ya Ya, pasti proses lah, proses. Cuman ya, begini, itu maksud saya pasti begini. kan. Saya punya pengalaman banyak ya. Pengalaman saya jam terbang saya itu tinggi dalam hal menghadapi orang-orang yang masuk Kristen gini. Banyak orang ya, Irsyad, banyak orang juga ya, Bang Syarif ya. Ya. Masuk Kristen tuh hanya cari duit ada. Orang masuk Kristen pura-pura biar dapat empati, biar nanti dapat ini bantuan-bantuan banyak. Begitu. Makanya saya mau kasih tahu sama orang-orang Kristen juga hati-hati dan waspada. Yang saya maksudkan begini. Bang Syarif, kalau Anda betul-betul memperdalami, sungguh-sungguh mendalami, itu pasti tidak langsung pindah. Tahu-tahu langsung, wah, ini malah justru bahaya. Gini juga Bang, Bang, kalau masalah itu yang nawarin ada. Ibarat ntar Abang masalah kehidupan jangan bingung ataupun untuk istri, untuk keseharian Abang, ntar ibarat aku jamin gitu kan, aku kasih jalan gitu. Tetap Bang, aku gak mau gitu, karena kan. Iya, makanya saya bilang tadi begini. Saya mengetahui karena jam terbang saya mengetahui bagaimana orang yang betul-betul dia masuk Kristen sama pura-pura jadi masuk Kristen mau dapat keuntungan. Biasanya orang yang dia betul-betul masuk Kristen itu biasanya nggak mudah. Lama prosesnya. Berbantah dulu, debat dulu, ya. Akhirnya tiba-tiba dia masuk Kristen. Nah, orang-orang seperti ini itu diduga kuat dia sungguh-sungguh masuk Kristen. Gitu. Makanya saya juga bilang sama teman-teman Kristen arif dan bijaksana. Ya. Jadi jangan asal-asal sembarangan begitu. Ya mungkin ini perlu waktu ya, Bang Irsyad atau. Ya karena aku pun begitu Bang, ke temanku itu ya aku nunggu momen yang pas aja. Jadi mungkin ini prosesnya agak lama gitu kan. Karena ya gak tahu kapan, yang pasti sih kalau dari dalam hati pribadi sih emang udah apa ya. Ya sulit untuk dijelaskan lah Bang Edi, intinya itu aja sih. Dulu kalau nggak salah tema kita itu selalu itu ya. Jadikanlah orang Islam menjadikan Muhammad Tuhannya dan Kristen menjadikan Yesus Tuhannya, betul? Ya betul itu. Iya. Dan Anda setuju ya bahwa orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya ya? Memang itu emang diakui kan oleh para apologet Islam pun sebagian mengakui bahwa Rasulullah itu Rob. Iya. Jadi dia orang lama nih teman-teman. Jadi dia tahu ya. Yang debat-debat lama dulu bagaimana. Dulu siapa sih namanya Faisal Khan ya. Faisal Khan itu kalau masih ingat. Faisal Khan. Ya itu mengakui bahwa umat muslim itu beribadah kepada Muhammad. Bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Itu diakui oleh Faisal Khan. Itu bukan sembarangan, itu ustadz betulan gitu loh. Banyak, iya betul. Banyak Bang. Banyak dari kalangan ustadz pun yang emang udah mengakui bahwa secara bahasa ataupun secara tidak sadar ya
umat Islam ya mentuhankan Muhammad. Jadi secara rob ya, secara penguasa gitu kan. Iya. Dan bukan berarti bahwa Muhammad itu adalah Allah, bukan berarti demikian. Ya, Gitu. betul itu. Tapi bagaimana Muhammad itu dijadikan Rob bagi orang-orang Islam. Nah, banyak orang Islam tidak tahu artinya dijadikan Rob itu. Dia pikir dijadikan Rob itu dijadikan sang pencipta, makanya obrolan gak pernah nyambung. Begitu. Iya, dulu itu kan ingat diskusi sama Bang Edi itu perihal ya membunuh cicak itu dapat pahala kan. Ingat ternyata itu dia juga ya. kan. Hadis itu terus perihal tentang dosanya umat Islam itu apa ditanggung sama Yahudi dan Nasrani kan. Pernah itu hadisnya kan aku bawakan itu datanya. Ya, emang itu tertulis seperti itu Bang, itu sahih. Iya. Dan orang seperti Anda ini termasuk cepat loh, Irsyad. Baru 1 tahun kalau tidak salah Anda sudah membuat satu semacam seperti ini. Dulu waktu zaman-zaman Facebook, zaman-zaman masih belum ada media sosial begini, itu lama. Bahkan saya kaget. Mungkin ya 5-7 tahun baru dia inbox, baru dia ngubungin saya. Bang, masih ingat saya enggak? Siapa? Ini, namanya gak usah sebutkan ya. Dulu ingat nggak saya debat begini, bantah begini, maki-maki begini. Sekarang saya ngaku semua yang Anda bilang tuh benar. Luar biasa benar memang. Memang kita tidak pernah tahu teman-teman. Kita tidak pernah nyana-nyana. Sekarang kita berdebat 7 tahun lagi, 5 tahun lagi mereka baru sadar itu. Gitu loh. Dan Anda termasuk cepat ini. 1 tahun Anda sudah sadar. Walaupun memang kita masih ada perdebatan masalah itu ya, masalah Anda belum jadi Kristen ya, menurut cerita Anda seperti itu ya. Ya waktu apa ya, mungkin waktu kesalahanku juga ya, waktu itu kan aku emang kena mental juga Bang, kan dimintai data perihal tempat tinggalku itu Bang, dan di situ temanku juga ada seorang Habib kan, Habib Panan itu temannya Ustadz Faisal kan pun bilang ke aku kan bahwa jangan kasih data, cuma kan aku telat buka DM-nya itu. Karena aku udah kena mental ancaman-ancaman itu juga, Bang. Yang perihal mau didatangi, rekamannya ada, mau dilaporkan. Kalau dipikir sih sekarang, ya salahku apa sih, Bang? Itu aja sih. Iya. Ya itulah yang saya perjuangkan. Kenapa sih orang kalau ngomong Islam dikit aja langsung dipersekusi lah, dipenjara lah. Gitu. Jadi seolah-olah Islam ini memang dilindungi oleh undang-undang penistaan agama itu. Tanpa itu nampak-nampaknya yang percaya agama Islam tinggal Yusuf PI sendirian. Oke lah begitu Irsyad. Ya itu aja lah Bang. Aku sih ya semoga sehat aja Bang ya. Sukses sama-sama selalu ya Bang. Irsyad. Ya Tuhan memberkati ya Bang. Amin. Sama-sama Tuhan memberkati.